penyesalan masa-masa indah di sekolah. Bagaimana kabar hari ini? Tentunya kita semua baik-baik selalu dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah diberikan panjang umur dan kesehatan sehingga masih dapat melakukan berbagai aktivitas kehidupan di atas dunia ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur masih dapat menghirup oksigen dan bernapas gratis yang sangat luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang tidak menyadari betapa berharganya kita masih bisa bernapas hari ini. Sahabat-sahabat subscriber, usia remaja itu merupakan momentum pembentukan jati diri. Kamu yang sekarang adalah hasil dari apa yang kamu lakukan di saat-saat remaja dulu, 6 tahun yang lalu, waktu di SMP atau di SMA. Apa yang kamu harapkan dan kamu lakukan waktu itu? Apakah visi dan misi kamu? Apakah berjalan lancar dan baik? Kalau tidak, apakah salah satunya kurang baik? Karena saat kamu sekolah adalah seperti begini. Yang pertama, banyak main dibandingkan belajar. Sewaktu sekolah dahulu bukanlah tempat untuk mendapatkan ilmu, tetapi justru menjadi tempat bersenang-senang dan bertemu dengan teman-teman. Bukannya mendengarkan guru, malah asik bercanda di kelas, bolos, main game, bermain di belakang kelas kosong, atau di toilet sekolah, dan pacaran yang belum saatnya, serta mengabaikan yang disampaikan oleh guru. Pura-pura tidak ada pulsa, mati listrik, padahal main game jalan terus, HP rusak, tidak peduli dengan nilai-nilai pembelajarannya, dan lain sebagainya. 1001 macam alasan. Guru hanya mengurut dada, diam salah, memarahi juga salah. Sementara cita-cita guru kamu mendapatkan nilai pembelajaran terbaik dengan mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang terbaik. Guru kamu untungnya memang penyabar. Padahal bisa saja nasib kamu mungkin berubah seandainya kamu lebih rajin belajar. Biasanya penyesalan itu diantaranya saat kamu gagal masuk perguruan tinggi, masuk universitas, masuk kuliah tanpa tes yang kamu incar, atau saat teman kamu mengingat tentang sesuatu hal yang diajarkan oleh guru semasa sekolah di SMP, di SMA atau di SMK. Tetapi kamu tidak ingat apa-apa. Entah apa yang diingat. Kemana kamu dahulu itu? Tidak hanya sedih dan kecewa, tetapi kamu juga akan terus menyalahkan diri sendiri. Sebenarnya kamu yakin bisa apabila bersungguh-sungguh. 3 tahun belajar di SMK atau di SMA, tetapi hanya beberapa bulan saja di bulan-bulan terakhir. Sisanya kadang hanya digunakan untuk bercanda di kelas, bolos, main game, main HP, hanya ingin bermain di belakang kelas kosong atau di toilet sekolah, dan pacaran-pacaran yang belum waktunya. Nomor kedua, tidak memanfaatkan waktu secara maksimal. Waktu atau masa remaja kamu seakan menguap, hilang begitu saja berlalu. Entah untuk apa, selama 6 tahun masa-masa di sekolah seolah tidak menghasilkan apa-apa. Olahraga tidak, menambah keterampilan tidak, kursus tidak, belajar bahasa tidak, secara akademis pintar juga tidak. Jadi selama 6 tahun kamu manfaatkan buat apa? Mayoritas kamu membuang waktu dengan kegiatan dan kecemasan yang tidak penting. Nongkrong tidak jelas, main game tidak tahu waktu, sepulang sekolah yang seharusnya bisa untuk les bahasa asing, belajar ngaji dan lain sebagainya, dibuang percuma. Energi galau karena memikirkan cewek atau mikirin cowok yang kamu taksir. Habis-habisan 3 tahun itu terbuang begitu saja, tidak kamu manfaatkan.
Misalnya untuk jadi panitia pensi alias pentas seni, OSIS, pramuka dan lain sebagainya. Tetapi apa yang kamu dapatkan dari masa remaja kamu ini memaksakan kamu untuk pacaran dengan orang lain. Bagi kamu yang pernah merasakan cinta monyet katanya, merasa jadi orang yang paling gaul banget katanya. Teman-teman kamu belum punya pacar, kamu sudah punya pacar. Tetapi sayangnya urusan yang satu ini, urusan hati ini banyak memakan waktu dan energi kamu. Kamu lewatkan panitia pentas seni, kamu lewatkan panitia OSIS, pramuka dan lain sebagainya. Karena tidak bisa rapat sepulang sekolah, pacar kamu sudah menunggu untuk jalan bareng ke mall atau tempat lainnya, entah kemana. Karena pacar kamu melarang. Akhirnya kamu juga menjadi membatasi diri untuk berteman dengan yang lain. Kamu tidak punya banyak teman lawan jenis karena pacar kamu melarangnya. Kasihan deh kamu. Lihatlah sekarang teman-teman sekolah kamu. Banyak yang sudah berhasil menjadi orang hebat di bidangnya masing-masing. Sekarang kamu sudah putus pula. Tidak jelas dari pacar kamu yang kamu perjuangkan mati-matian semasa sekolah. Mungkin kalau saja waktu itu bisa diputar ulang, kamu pasti akan menyingkirkan dulu masalah cinta yang belum saatnya. Nomor ketiga, penyesalan, lupa meluruskan visi dan misi belajar. Kamu masuk kelompok gaul, ingin jadi anak yang dikenal, diidolakan di sekolah, jadi harapan kebanyakan remaja gaul, populer dan terkenal katanya adalah pencapaian tinggi bagi mayoritas anak-anak SMP atau SMA. Ini barangkali wajar sekali dialami remaja yang memang senang menjadi pusat perhatian. Kamu berharap menjadi anak yang dibicarakan orang lain, diidolakan, bahkan ditiru gaya penampilannya. Padahal belum saatnya kawan. Terkenal akhirnya menjadi tujuan satu-satunya. Tujuan masa sekolah, seolah-olah masa depan cerah sudah di depan mata. Padahal coba lihat sekarang, setelah sekian tahun tamat sekolah, jadi terkenal dan populer sewaktu sekolah seperti tidak ada artinya dibanding dengan mereka-mereka yang punya prestasi, mempunyai pencapaiannya yang baik. Seandainya kamu dulu tidak terobsesi ingin menjadi orang terkenal atau populer di sekolah, akhirnya menyesal bukan? Nomor keempat, penyesalan memilih teman bergaul. Lingkaran pergaulan dan pertemanan seperti rantai makanan di sekolah. Dengan siapa kamu berteman dan bergaul, secara otomatis akan menentukan strata kedudukan sosialmu. Apabila kamu dapat bergaul dekat dengan dia yang gaul, otomatis kamu akan dianggap gaul. Begitu katanya. Kamu bergaul dengan si kutu buku, kamu dianggap tidak gaul. Padahal ketakutan untuk masuk lingkaran yang salah membuat kamu menjadi pilih-pilih teman. Kamu tidak mau berteman dengan anggapan lingkungan yang disematkan kurang populer. Padahal belum tentu anggapan dan predikat itu benar. Namanya juga baru katanya. Seiring dengan perkembangan waktu yang populer dan yang gaul, sadar bahwa pertemanan itu perkara kecocokan dan usaha untuk terus memberikan perhatian di sela-sela kesibukan. Teman-teman kamu yang katanya gaul, populer dan terkenal, sekarang mulailah tampak biasa-biasa saja. Bahkan beberapa dari mereka tidak berteman lagi. Betapa dahulu kamu sampai menutup kesempatan untuk berteman dengan yang lain yang sebenarnya hanya ingin mendapatkan predikat populer dan terkenal. 5. Penyesalan menjadi pembuli dan menjadi korban bully.
Kamu tidak menyadari menjadi salah satu orang yang mengejek mereka yang tidak populer di sekolah. Tidak hanya membicarakannya di sekolah dan di belakang kamu. Kamu juga secara terang-terangan menunjukkan rasa tidak suka pada mereka. Padahal kalau dipikir dengan pikiran jernih, mereka adalah salah apa dengan kamu? Apa karena pakaian yang berbeda? Berbeda kesenangan, berbeda hobi? Apa karena beda aliran musik? Atau karena ekstrakurikuler favorit? Memangnya kamu sudah menjadi sebaik apa sampai bisa memiliki otoritas untuk membuli atau mengejek mereka? Setelah anak-anak yang dahulu kamu ejek, kamu bully, menjadi orang-orang yang lebih berhasil, lebih sukses daripada kamu dan teman-teman populer dan teman-teman gaul kamu, baru kamu akan terdiam, tidak bisa berkutik. Apakah akan mencari-cari lagi alasan kenapa kamu belum berhasil sampai sekarang itu? Apakah kamu sekarang masih sekolah dan memiliki kebiasaan buruk ini? Mendingan mari kita hentikan sebelum menghabiskan waktu. Marilah lebih giat lagi untuk belajar yang sesungguhnya, sesuai dengan visi dan misi kamu. Mudah-mudahan kamu berhasil. Sewaktu remaja kamu tunduk pada konsepsi ideal soal manusia yang dapat diterima oleh masyarakat banyak. Kamu tentu memiliki kebiasaan, hobi dan kegemaran yang berbeda. Orang lain menyebutnya dengan istilah unik. Sayangnya tidak termasuk di dalamnya. Alhasil, sepanjang remaja kamu dihadapkan pada ejekan atau bulian karena hanya kamu yang berbeda atau unik. Waktu itu kamu kenapa hanya diam menerima semua yang mereka katakan, padahal dalam hati pasti ada keinginan untuk membalasnya. Karena dicap anak beda dan anak aneh. Setelah dewasa, baru kamu merasa mengapa dulu tidak membela diri dan menunjukkan bahwa siapapun dan apapun tidak sepantasnya merendahkan diri kamu. Untuk itu, buktinya kamu hari ini bisa berhasil daripada yang mengejek atau membuli kamu. Mudah-mudahan kamu bisa lebih berhasil dari apa yang mereka anggap. Untuk itu, bersyukurlah kawan, jamu itu pahit tetapi menyehatkan. Berikutnya nomor ke-6. Menyesal terbiasa menjali jalan pintas dan menggampangkan sesuatu. Meniru jawaban teman, menyembunyikan buku catatan atau contekan di laci, kode-kodean bahkan menyimpan contekan di tempat yang di luar dugaan dan memalukan. Tanpa kamu sadari, membuat kamu menjadi orang yang menggampangkan dan mengambil jalan pintas atas segala sesuatu. Akibatnya tentu merembet kepada hal-hal buruk lainnya yang melanggar etika tentunya. Seperti menghabiskan waktu untuk cinta-cintaan yang belum penting. Akhirnya harapan yang tidak sesuai dengan keinginan hati. Tidak mendengarkan orang tua. Menahan diri tidak menjadi remaja seutuhnya. Memaksakan diri membeli produk-produk yang branded demi gengsi. Memaksakan pacaran karena takut dibilang jomblo. Keasikan main game atau main gadget. Main HP sampai lupa waktu. Tidak percaya diri untuk mencoba yang kamu mau. Tidak berkesenian. Kurang membaca. Kurang update. Tidak berani menolak ajakan teman yang negatif atau kurang baik. Tidak berani bahkan menolak pacar yang sudah macam-macam atau kelewat batas. Akibatnya menyesal tidak berusaha lebih keras untuk menjadi diri kamu sendiri yang lebih baik dan lain sebagainya. Apabila kamu mengalami penyesalan salah satunya, mudah-mudahan apabila kamu mengalami salah satunya dari penyesalan-penyesalan di atas, jangan putus asa. Masih ada waktu untuk memperbaikinya dan merubahnya ke arah yang lebih baik, terutama untuk para remaja, apalagi yang masih melakukan pendidikan, baik itu di sekolahan ataupun di tempat perkuliahan. Semoga kita tidak mendapatkan penyesalan di akhir kemudian.
Demikian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan ada bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.